Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meriang badannya nggak enak, muntah, muntah. Kemudian ada orang yang pusing, muntah. Iya. Kemudian orang yang lagi banyak pikiran, yang muntah juga ada seperti itu. Muntah itu adalah sesuatu yang awalnya dari lambung yang ada gerakan untuk mengeluarkan sesuatu dari lambung mau dikeluarkan. Nah, lambung itu menerima makanan dari mulut. Nah, berarti makanan itu insya Allah secara harfiah manusia kan baik untuk tubuh lah. Makanan. Ya, makanan. Berarti ciri lambung adalah menerima makanan. Tapi kalau makanan itu dikeluarkan oleh lambung itu sendiri, berarti lambung tidak mau menerima makanan, atau dengan kata lain, orang itu sebenarnya harusnya semua orang itu mau menerima makanan hati, yaitu nasihat. Jadi orang yang keseringan muntah itu biasanya orang yang sering menolak nasihat. Insya Allah seperti itu. Jadi sering menolak nasihat. Kalau diberi masukan tuh yang ngeyel aja deh. Kalau diberi masukan ngeyel, diberi masukan ngeyel. Nah, orang-orang inilah yang kecenderungan kalau dia itu mendapatkan badannya tidak enak, ya muntah. Pikiran muntah, gitu. Mikirin sesuatu muntah, karena memang itu reaksi dari hatinya dia sendiri. Jadi dia menolak nasihat orang lain. Makanya pada saat dia itu sakit, dia nggak mau nerima makanan. Padahal sakit itu sendiri kan dimunculkan oleh Allah Ta'ala agar orang tersebut kembali ke jalan Allah dengan cara memohon ampun kepada Allah, meminta maaf sama orang lain, taubatan nasuha, tidak mau mengulang lagi, kan seperti itu ya. Tetapi pada saat sakit dia ikut muntah, berarti memang cenderungan dia tidak mau diberi nasihat. Dan itu kecenderungan manusia umum itu seperti itu. Kalau diberi masukan sulit menerima. Jadi pada saat, dan kalau itu dikerjakan sehari-hari, agak sulit menerima masukan. Hanya masukan orang-orang tertentu yang mau dia dengerin, umpama. Jadi kesehariannya seperti itu. Kalau dia pusing, bisa aja muntah. Jadi itu jadi satu. Jadi kenapa? Yaitu memang sudah harus diketahui bahwa pusingnya dari mana. Cara berpikirnya selalu tegang, selalu spaneng. Kemudian bisa aja suzon, bisa aja berpikiran itu buruk, seperti itu, curiga dan sebagainya. Dan ada tipe lain yang sama-sama kuatnya, agak sulit menerima masukan atau nasihat. Nah, itu kolaborasi biasanya. Jadi kalau pusing pakai muntah. Iya. Seperti itu. Spaneng itu kalau diberi masukan nggak bisa. Spaneng loh mamanya ya. Nah, itu nggak bisa biasanya. Biasanya loh ya. Gimana caranya tidak seperti itu ya, harus koreksi. Apa koreksinya? Mikir itu kan tadi mikirnya spaneng. Kalau nggak spaneng suuzon, berpikir tidak baik. Terus merasa benar atau bagaimana, yang itu berhubungan. Kalau sudah spaneng biasanya dikasih masukan susah, sehingga itu harus diselesaikan. Caranya selesaikan gimana? Coba sekarang belajar untuk kalau diberi masukan oleh siapapun, dengerin. Itu nomor satu, belajar. Diajak baik, ayo disambut. Seperti itu. Diajak baik itu disambut, bukan ditolak. Kan macam-macam. Ada umumnya kalau senengannya itu di rumah, diajak, yuk keluar yuk ke sini, karena dia senang di rumah ya. Enggak, padahal itu bisa aja untuk sosialisasi. Itu kan contohnya gitu. Ya Pak. Itu salah satu contoh. Enggak gitu. Bener kalau itu. Itu kan penolakan sebenarnya. Padahal itu kan seorang itu butuh sosialisasi, gitu. Seperti itu. Jadi kalau nggak bersosialisasi, akhirnya dia senang di rumah. Kemudian kalau ada masalah, ngumpet di kamar. Kemudian sedih sendiri. Kemudian punya suuzon sendiri, mikir, akhirnya skizofrenia atau halusinasi. Makanya sosialisasi tetap
dibutuhkan, di semua orang itu dibutuhkan ya, asal sosialisasinya yang baik, ya, yang manfaat, namanya kajian boleh kan seperti itu ya, atau memang ke tempat teman-teman yang memang baik-baik boleh membicarakan sesuatu yang tidak membicarakan orang lain, silahkan monggo kayak gitu, itu kan bersosialisasi. Ustadz, kalau ada anak kecil Ustadz, dia sakitnya muntaber Ustadz, sampai dehidrasi, dirawat, diinfus, kasih cairan. Insya Allah kalau anak dibawa sebelum akhir balik, insya Allah dari orang tua. Kalau ada muntah sama berak, berarti ini salah satu orang tuanya ini kalau dikasih masukan ini nggak cuma menolak, malah marah. Jadi nggak cuma menolak kan bisa diem, tapi nggak setuju, nggak mau. Bernya itu tanda-tanda marahnya tuh? Iya, beraknya itu tanda-tanda marahnya dia. Jadi kalau dinasihati itu malah nyolot istilahnya. Kalau diberi masukan itu nyolot. Apa ya namanya nyolot ya? Ya nyaut aja gitu. Ya emosi ya, malah tambah dia yang marah gitu. Seperti itu. Jadi itu yang menjadikan anak kecil itu yang muntah berak. Demam baru mulai dia muntah kemudian berak. Nah, ini diambil dari salah satu orang tuanya. Itu kalau orang tuanya tahu, loh ini kok kayak saya, kalau dikasih nasihat selalu malah nyolot, malah emosi, dia langsung menghadap pada Allah Ta'ala, sholat, kemudian mohon ampun jika anaknya muntah berak itu sebabkan karena kesalahan dan dia, jika dikasih masukan oleh orang tuanya. Ini kan kalau anak kecil kan berarti ibu bapaknya masih muda lah. Kalau diberi masukan oleh orang tuanya selalu ngebantah, nolaknya itu nggak cuma diem tapi ngebantah. Nolak diem aja bisa muntah, ngebantah terus kemudian malah tambah marah, emosi. Nah, kalau itu langsung orang tuanya paham, ngerti, mohon ampun terus kemudian dia minta maaf sama orang tuanya, sering dia gituin, anaknya insya Allah besok sudah tidak kumat lagi, insya Allah. Begitulah caranya, walaupun tanpa obat, insya Allah. Asal paham, oh ini kesalahan saya. Biasanya saya kalau diberi masukan itu ngebantah, tambah emosi atau marah, itu langsung mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Biasanya waktu itu atau besok berhenti. Kalau tulus meminta ampunnya kepada Allah, tulus meminta maaf kepada orang tua, berhenti, insya Allah. Itu langsung berhenti. Tanpa obat. Insya Allah seperti itu. Jadi harus belajar bahwa tanpa obat pun insya Allah bisa. Kita kembalikan lagi pada Al-Quran dan Sunnah Rasul sebenarnya. Bagaimana? Nah, kalau Sunnah Rasulnya, kalau ada orang bicara jangan motong. Kalau diberi nasihat dengerin. Kan seperti itu. Kalau bicara yang manfaat, kalau tidak manfaat diam, kan seperti itu. Jadi kalau kita senantiasa berlatih seperti itu ya, anak-anak kita insya Allah jarang sakit, jarang muntah, jarang yang aneh-aneh seperti itu. Ayo kita belajar, kalau diberi masukan didengarkan ya. Kemudian ya, wong kita sendiri dikasih masukan bisa didengerin, apalagi malah minterin orang lain ya, nggak boleh minterin orang lain kan ya. Jadi belajar tidak seperti itu sehingga nanti kita dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kalau diberi nasihat siapapun, walaupun dia itu bukan pemuka agama, tapi kalau memang yang diomongkan benar, dengerin baik-baik. Misalnya anaknya menasihati orang tuanya, ya, dengerin aja nggak apa-apa. Kalau memang dia benar kan nggak ada masalah. Cuma bedanya nanti kalau anak itu sering nasihatin orang tuanya, nah anak itu nanti punya sifat ujub, riak sama sombong. Dan itu batasannya nggak tahu. Dia hanya tahu saya hanya ngasih nasihat sama orang tua saya. Nah di situ pasti muncul. Nah itulah cara untuk mengajarkan anak kita boleh memberikan masukan, tetapi harus ada adabnya. Nggak terus langsung celemu bicara, ya kan nggak bisa. Jadi intinya adalah muntah, insya Allah itu biar kebiasaan kalau orang itu kalau diberi masukan atau nasihat menolak. Itu insya Allah seperti itu. Siapapun orangnya begitu. Walaupun dia tahu agama, kalau dia meriang muntah, orangnya kebiasaan nolak. Insya Allah seperti itu. Jadi penyakit itu nggak lihat dia itu orang Islam atau bukan Islam, nggak lihat. Kalau memang dia ada salah dosa, muncul insya Allah. Kalau Allah mengizinkan muncul ya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bisa manfaat. Amin.